seadanya. Kalau nggak sesuai ekspektasi saya copot lagi gitu. Berarti ada nggak modifikasi yang menurut kamu justru bikin motor nggak nyaman dipakai, Mas? Ada waktu itu stang motor kan Ya, saya bengkokin toh. ya. Jadi itu ke bawah. Saya itu kayak gimana ya? Tangan itu Pegal gitu. ya. Sama skok kalau kependekan tuh gak enak. Saya udah pernah. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif. Selamat datang di podcast Muhammad Wayan Syafi'i. Kita kali ini yang pastinya penuh cerita menarik seputar dunia modifikasi motor. Dari inspirasi, kreativitas, sampai tips dan trik biar tunggangan kita makin keren dan nyaman dipakai sehari-hari. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal kupas tuntas serunya dunia modifikasi motor bareng tamu spesial kita hari ini. Boleh perkenalan dengan Mas siapa? Ya, saya Azi. Alamat saya dari Desa Jatirejo, Dusun Ngampel. Boleh diceritakan sejak kapan mulai tertarik dengan dunia modifikasi motor, Mas? Saya tertarik itu dari MTS kelas 8 kalau nggak salah. Apa yang pertama kali bikin kamu suka ngoprek atau modifikasi motor, Mas? Saya dulu itu main ke bengkel teman saya, dan dia itu main motor juga. Ya, motornya itu bagus-bagus gitu. Ya, dari situ saya tertarik. Kalau boleh tahu, Mas, motor pertama yang kamu modif itu jenis apa, Mas? Motor saya pertama ya Astrea Grand itu. Kalau boleh tahu dimodif model apa itu, Mas? Ya, model dulu itu kayak style touring gitu loh. Ya. Yang bannya besar-besar, Ya. ya gitu. Kalau sekarang, Mas? Ya, kalau sekarang ya style gitulah, ngikuti zaman. Ya. Kalau waktu itu alasan modif motor lebih ke gaya, kenyamanan atau performa, Mas? Ya, kalau saya ya look kayak ya look ya performa. Kalau di gaya, kalau boleh tahu lebih boros modif di gaya atau di performa, Mas? Ya, boros di performa itu. Karena part-partnya itu mahal kalau di bagian mesin itu. Kalau mau di bagian gaya, Kayak ya ada yang mahal, tapi kan mahalan di mesin. kalau Mas itu lebih suka di performa atau di gaya, Mas? Ya, kalau di antara dua itu saya milih performa. Karena kan ya gitu, motor teman-teman saya kan pada kencang. Ya, Sedangkan saya kan gak mau ketinggalan gitu Iya. jalan. Biasanya kamu suka modif motor ke arah apa, Mas? Japanese style, drag, touring, atau racing look? ya kalau saya racing look itu. Ya, Kenapa, Mas? ya itu gitu ya. Ngikutin zaman gitu sih. Kan kayak lihat di TikTok. Ya. Nah, itu kan sekarang kan banyak lah motor-motor kencang dan bagus gitu. Apa bagian motor yang paling seru untuk dimodif menurut kamu, Mas? Kalau serunya ya look, bagian penampilan gitu. Ya. Kalau penampilan itu kira-kira Mas dari modif awal sampai ini itu berapa, Mas? Budgetnya Ya. ya nggak itu sih, nggak banyak sih.
Kira-kira budget berapa Mas? Kalau boleh tahu. Di bawah 3 juta itu. Oh, itu udah jadi apa belum Mas? Apa sudah sempurna atau sudah diinginkan apa masih kurang Mas? Ya kurang toh. Kalau saya inginkan kan mungkin bisa sampai puluhan juta gitu. Ya. Kalau modif kamu ngerjain sendiri atau kerja sama bengkel? Ya kalau yang gampang itu saya kerjain sendiri. Yang kayak masang apa ya? Masang knalpot gitu saya sendiri. Kalau yang susah-susah ya saya serahin ke bengkel. Kalau bagian susah itu rata-rata di bagian mana Mas kalau boleh tahu? Susah ya bagian dalam kayak apa ya, bagian mesin gitu. Nah gitu saya serahin ke bengkel. Kalau boleh tahu motor impian Mas yang belum tercapai saat ini itu apa Mas? Motor ya King, RX King itu. Kok kenapa lebih suka ke RR King apa gimana Mas? Kok lebih suka 2 tak itu bagaimana? Ya biar bisa itu gaya di jalan itu bisa gaya gitu. Blayer gitu. Ya blayer gitu. Gimana kamu belajar soal modifikasi Mas? Saya ya belajarnya ya autodidak dari HP gitu. Kalau ya sama lihat teman. Kalau teman saya kan motornya dikasih ini kok cocok. Besok kapan-kapan kalau ada rezeki kita beli gitu. Gaya modif luar negeri atau dalam negeri yang paling kamu suka Mas? Kalau saya luar negeri. Di kayak style Malaysia, Thailand gitu kan bagus-bagus loh. Ya dalam negeri juga bagus. Kalau Mas lebih suka komunitas di dalam negeri itu apa Mas? Komunitas JRKI ya itu. Itu dari mana Mas kalau boleh tahu? Ya itu seluruh Indonesia. Kalau boleh tahu modif paling mahal yang pernah kamu lakuin berapa dan berapa biayanya Mas? Ya saya kalau modif ya nggak pernah mahal-mahal sih. Orang masih pelajar juga kan. Ya. Paling ya kayak beli knalpot gitu noh. Kalau boleh tahu yang sering rusak itu bagian mana Mas? Bagian kayak kelistrikan. Saya kalau sering rusak itu ya itu kelistrikan kayak ya kabel-kabelnya gitu, konslet gitu loh. Ya. Yang diganti terus berarti di bagian kabel Mas, lebih seringnya gitu. Iya. Menurut kamu modif motor itu boros atau sepadan dengan hasilnya Mas? Ya boros sih kalau menurut saya. Kan kalau umpama ya kita beli ini kayak korek ini toh harganya 10.000 lah. Ya. Kita jual lagi jadi menurun walaupun baru itu toh. Ya. Dijual lagi menurun harganya, dihitung bekas gitu loh Mas. Ya. Ya walaupun belum dipasang. Berarti walaupun sudah dibeli belum dicoba itu kadang ada yang turun ada yang enggak gitu. Iya. Pernah enggak ada cerita modif yang tidak sesuai ekspektasi gitu? Ya enggak ada sih. Saya itu ya modif seadanya. Kalau enggak sesuai ekspektasi saya copot lagi gitu. Berarti kita coba sama gini Mas, modif di pelek gitu. Ya. Wah, saya coba dulu lah di pelek ini cocok apa enggak gitu. Ya. Kalau cocok masih dipasang, kalau enggak dicopot gitu, ya, dijual. Ya.
Menurut kamu modif motor itu lebih buat diri sendiri atau buat dilihat orang, Mas? Ya buat diri sendiri ya juga biar dilihat orang. Contohnya bagaimana, Mas? Kan contohnya kalau kita modif sendiri tuh ada kepuasan tersendiri gitu loh. Ya. Kayak dia ngebayangin gitu, dulu nggak bisa, Sekarang udah kayak bisa. ya sekarang udah bisa. Kalau yang dilihat orang itu bagaimana? Ya kan ya biar gimana ya, biar memotivasi lah gitu. Iya. Pernah gak, Mas, dimarahin polisi gara-gara modif motor itu? Ya selama ini ya belum pernah kayak Ketilang gitu. ketilang, belum pernah. Jadi motornya itu pernah apa? Harus jaga-jaga gitu, Mas. Punya Iya. modif motor gitu. Iya. Biar gak ditilangkan. Modif motor kan ada banyak lah melanggar aturan itu. Iya, Kayak knalpot yang suaranya berisik gitu. Ada gak modifikasi yang menurut kamu justru bikin motor gak nyaman dipakai, Mas? ada waktu itu stang motor kan Ya, saya bengkokin toh. ya. Jadi itu ke bawah, saya itu kayak gimana ya, tangan itu Pegal gitu. pegal gitu ya, sama skop kalau kependekan tuh gak enak, saya udah pernah. Mas itu kok apa? Motivasi dari mana kok ingin stang dibengkokin itu Ya. bagaimana? Itu dari TikTok, awalnya kan looknya emang keren, kayak dibengkokin itu looknya keren, Ya. tapi itu kenyamanan itu ya nggak nyaman. Oh, berarti Mas lebih suka di apa? Kenyamanan apa di biar bagus itu? Ya kalau saya sih ya kenyamanan, tapi ya yang bagus juga gitu. Ya. Berarti motor terlihat bagus juga, Nyaman. dipakai juga nyaman gitu. Ya, Gimana pendapat keluarga atau teman soal hobi kamu ini, Mas? ya ya biasanya dimarahin kalau saya gonta-ganti gitu, Ya. kayak ya nalpot gitu kan. Ya. Biasanya ada yang bilang nalpot dok gonta-ganti sih, begitulah. Modifikasi itu hobi, bisnis atau identitas buat kamu, Mas? Kalau saya ya hobi saya. Kan ada yang apa ikut-ikut tren tapi nggak suka itu Ya. kan banyak tuh, Mas. Ada yang juga ikut-ikut teman kan ada. Ya. Apakah kamu ikut komunitas motor atau modifikasi juga gak? Ya kalau saya enggak, saya tuh ya ikut-ikut lah kayak, tapi saya kayak nggak punya, Komunitas. ya nggak punya komunitas gitu. Kalau Mas ingin apa? Ikut komunitas itu ikut komunitas apa kalau boleh tahu? Di bengkel mana? Saya ya di Tempedot itu khusus racking player lah gitu. Jadi Mas lebih suka di 2 tak gitu. Ya kalau tapi motor saya 4 tak. Tapi juga keinginan Ya 2 tak keinginan gitu. itu kan keinginan saya. Ingin punya 2 tak itu. Ya. Siapa builder atau modifikator favorit kamu yang baik lokal atau internasional, Mas? Wah, banyak, Mas. Kalau itu ya siapa? Saya lupa namanya, tapi dia itu ikut di itu. Dia di tim pedot itu tadi. Ya. Kenapa kok lebih suka kan ada yang
suka di sini tapi gak suka di sana, itu kok lebih tertuju di situ bagaimana? Ya suka saja itu toh. Karena apa Mas? Ya karena kayak garapannya gitu loh, bagus-bagus. Ya. Kalau di internasional itu suka di bengkel apa Mas? Nggak ada sih Mas, kalau saya di luar kan nggak ada. Lebih suka lokalnya Iya, saja gitu. luar. Karena kan ada yang banyak sih ikut suka internasional tapi lokalnya enggak gitu. Sering ngecek-ngecek lokal, kan kita kan dari negara ini suka sana kan, tapi juga kan enggak menjelekkan negara kita sendiri gitu. Iya. Apa yang pengen kamu sampaikan ke orang yang bilang modif motor itu buang-buang uang Mas? Kalau itu ya gimana? Kayak coba lah rasakan sendiri gitu. Sensasinya kalau ada kepuasan sendiri toh. Ya. Udah coba rasakan gitu. Kalau boleh tahu kan kan Mas kan suka di model racing look ya. Iya. Ya pas keyboard dapat, performa dapat gitu. Iya. Kalau boleh tahu di bagian mesin itu yang sering diganti itu apa Mas? Ya sering diganti ya busi karena sering mati. Enggak, itu karena apa Mas? Ya bisa kayak keborosan gitu, kayak bengkinya keborosan. Ya. Jadi basah businya terus mati gitu. Harus diganti gitu. Ya. Kalau biar gak mengantisipasi gak kejadian lagi kayak businya basah, itu bagaimana Mas? Ya disetting ulang karbunya biar agak irit lah, pas lah hitungannya. Berarti settingan motor itu dari karbunya apa yang lain Mas? Soal yang di bagian bensin itu kan ada yang standar tapi boros, kan ada gitu. Iya, ya itu di bagian ya klep bisa kayak pembuangan masuk dan pembuangan bensin itu. Ya itu bisa di karbu bisa. Kalau di karbu itu bagaimana Mas caranya? Ya kayak ganti PC sama MC gitu, pilot jet sama main jet. Oh gitu. Saran kamu buat anak muda yang baru mau mulai belajar modifikasi itu apa Mas? Sarannya buat anak muda ya, kalau masih pelajar ya jangan yang terlalu lah kayak maksain gitu, jangan. Semampunya saja gitu. Kan ada banyak lah yang maksain ingin motornya bagus tapi nggak punya uang ya, sampai kayak ngambil hartanya orang tua kita. Banyak. Kalau suatu saat bisa buka bengkel sendiri, konsepnya pengen kayak gimana Mas? Kalau saya itu kayak jual beli spare part gitu loh, sama masangnya gitu juga. Kayak spare part motor, kayak kayak di looknya lah. Berarti jual belinya saja Mas. Iya. Enggak kan bengkel kan ada yang jual saja, ada yang enggak. Iya. Kayak bongkar-bongkar itu kan ada. Iya. Harapan kamu buat dunia modifikasi motor di Indonesia kedepannya apa Mas? Tetap jangan rasis lah, sama-sama pengguna motor juga. Jangan saling mengejek. Ya. Menurut kamu apakah modifikasi motor di Indonesia sudah cukup dihargai sebagai karya seni Mas?
Ya ya bisa lah, ya kayak dihargai sebagai karya seni ya juga bisa. Karena apa, Mas? Apa tadi saya lupa. Menurut kamu, apakah modifikasi motor di Indonesia sudah cukup dihargai sebagai karya seni, Mas? Ya ya apa ya, kan di Indonesia banyak kayak kontes-kontes gitu toh. Ya, Kalau setiap ada acara kayak acara motor CB, ya, terus biasanya kalau apa itu kelas mid sekolah itu di SMK biasanya kan ada kontes-kontes gitu toh. ya. Nah gitu kan motornya bagus-bagus gitu, boleh lah dihargai gitu. Apa? Kalau Mas itu pernah nggak ikut kontes-kontes gitu? Kalau saya ya nggak pernah sih. Orang motor saya ya dana pelajar lah hitungannya. Ya. Kalau di sekolah pernah ikut nggak, Mas? Kalau Nggak boleh pernah. tahu. Karena apa, Mas? Kok nggak ikut? Ya itu tadi motor saya kan nggak terlalu bagus lah. Jenis modifikasi apa yang paling sering diminati anak motor saat ini, Mas? Kalau sekarang ya bagian velg kayak yang CNC gitu. Ya, Bagaimana cara menyimbangkan antara tampilan motor yang unik dengan kenyamanan saat digunakan harian, Mas? yang unik. Ya apa ya? Ya kenyamanan itu toh kayak di jok Ya. kan biasanya ada lengkungannya biar nyaman gitu. Kalau apa? Kan ada yang orang yang ingin apa di style drag tapi dibuat harian itu kan joknya kan harus di apa Tipisin gitu. ditipisin gitu, itu bagaimana, Mas? Kalau saya nggak, kalau saya lihat itu udah gak nyaman kan buat harian toh. Ya, Kan kalau drag kan sama ke identik dengan yang itu kayak ceper-ceper gitu. ya. Kalau saya lihat nggak nyaman toh. Bisa ceritakan pengalaman paling berkesan saat modifikasi, Mas? Pengalaman pas apa ya, kayak ganti part-part baru gitu. Ya. Ya gitu, kayak ya ganti gitulah, ganti part yang saya inginkan. Ya. Tuh kayak ada itulah kayak Dari semua motor yang pernah dimodif, mana yang paling bikin bangga dan kenapa, Mas? bangga ya Kak, di look itu sih. Kalau saya kan bisa dilihat orang gitu. Ya. Apa bedanya modif motor harian dengan kontes, Mas? Kalau harian itu partnya ya nggak usah yang terlalu kayak gimana ya, nggak usah terlalu bagus-bagus lah. Kalau harian kan bisa aja kayak kalau bautnya kan kayak ada yang mahal gitu. Iya, Kalau hilang gitu juga. kayak eman-eman gitu, Mas. Ya kalau kontesan kan Pakai- dia agak dibuat harian. Kalau bagus ya agak apa-apa kan. Kalau pergi-pergi kan dinaikin mobil kayak ikut kontes gitu kan. Iya. Bagaimana tren modifikasi motor di daerah kamu, Mas? Apa beda dengan kota besar? Ya sama saja sih, nggak ada bedanya. Karena apa? Kan saat ini kan banyak orang yang gimana ya? Mengikuti daerah lain gitu ya, Mas. Ya itu ya ada kayak punya teman saya itu kan ada yang ngikutin kayak style Jawa Timuran gitu ada. Ya.
Kalau Mas itu kalau boleh tahu ikut apa modifikasi terpacu di daerah mana Mas? Kalau saya di itu Jogja, Tuh. Oke, dibuat juga kayak Jogja style gitu. oh. Spare part atau aksesoris apa yang menurutmu wajib ada kalau mau modifikasi motor biar tampil beda Mas? Kalau itu ya di bagian velg sih, kalau saya kan beda, kayak beda dari yang lain gitu. Selain itu apa Mas? Kalau boleh tahu. Ya kayak di warna bodi gitu kan, ada yang biasanya aja yang merah, kayak perintilan-perintilan kecil gitu juga. Kan ngikutin warna bodinya, kayak kalau merah ya merah semua, kalau biru-biru semua gitu. Jadi mulai baut gitu Mas. Ya kayak biar apa ya, nggak, konsepnya biar ketemu gitu loh. Ya. Bagaimana cara memilih bengkel atau tukang modif yang benar-benar paham sama keinginan kita Mas? Biasanya itu yang kalau mekaniknya loh, Iya. biasanya itu yang anak muda. Kalau biasanya orang tua ya ada kayak gimana ya, ya yang mekaniknya itu ngikutin zaman juga gitu loh. Kalau Mas itu bengkel itu apa modif di motor itu ikut punya teman gitu Mas? Ya kalau saya ya biasanya kayak inisiatif sendiri gitu sih. Ya ada yang kayak ngikut teman kok, dikasih ini kok, kalau dilihat-lihat di motor saya bagus gitu, saya ikutin. Apa pendapatmu tentang modifikasi ekstrim yang sampai mengubah bentuk Mas? Apa? Ya kayak drag itu loh, itu kan sampai rangka saja, bodinya nggak dipasang gitu. Terakhir nih Mas, pesan kamu buat pendengar podcast yang pengen mulai modif tapi masih ragu itu apa Mas? Apa ya, ban kecil-kecil ya, ragu. Pesan terakhir untuk buat pendengar Mas. Apa? Pesan terakhir kamu buat pendengar podcast yang pengen mulai modif tapi masih ragu Mas. Ya coba aja dulu, kalau masih ragu, kalau nggak sreg gitu jangan diterusin kak. Kayak ragu tapi masih ingin itu kan jangan paksa gitu. Ya kalau biar apa ya, biar nggak kejerumus lah, kayak hal-hal yang ngabisin uang gitu. Ya, Jangan. Kalau kan banyak orang yang konsepnya nggak ketemu tapi maksain nggak punya dana kan banyak gitu Mas. ya Takutnya kan minjam uang orang tapi minjam dari bank pakai KTP orang tua kan ada. Baik sobat otomotif, gak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Dari obrolan tadi kita belajar kalau dunia modifikasi motor itu bukan sekedar soal tampilan, tapi juga tentang bagaimana kita menyalurkan ide, kreativitas dari jati diri kita lewat tunggangan kesayangan. Setiap baut dipasang, setiap cat yang dioles, bahkan setiap detail kecil dalam motor hasil modifikasi, semua punya cerita dan makna tersendiri. Buat kalian yang baru mau terjun, jangan takut untuk memulai. Ingat, modifikasi itu bukan harus mahal. Yang penting sesuai kebutuhan, tetap nyaman, dan pastinya aman di jalan. Karena sebaik-baiknya motor keren adalah motor yang bisa dipakai dengan tanggung jawab. Terima kasih sudah setia mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir.
Terima kasih sudah setia mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Saya Muhammad Wayan Syafi'i, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.